gitu. Sekalian di sisi kiri jersey kita ada Indomaret. Tapi kita udah mulai di draft game kedua antara Kepri Berjaya melawan Sumut Dignity. Skor 1-0 untuk Sumut ya. Kepri Berjaya udah ngebuang Popol Kupa sementara Sumut Respect ngebuang band gak sih? Uranus. Bakal ada respect band kata gue. Either Either ke Isansin atau ke Isunsin atau ke Yuzong. Luowi sih feeling gue tetap sih. Tetap lu Ini ya. bakal ngelepas Nah. Isansin ya. Gue pikir dia mau ngelepas dua-duanya. Kayak lu bisa dapat Yuzong, bisa dapat Isunsin. Lu ya masing-masing bisa bakal dapat satu kan bisa juga begitu. Iya. Jadi dia bakal ngambil satu di night pick lah ya. Iya lu bisa lu ngambil Yuzong duluan first pick. Tapi Yuzongnya di ban nice banget Sumut karena justru karena Kepri ngebuang Isunsin. Udah sekalian aja nggak usah Sumut kita. ngebuang Yuzong. Iya, Kalau Kepri nggak buang Isunsin, Yuzong gue yakin dilepas. betul ya, gua paham alur pikiran draftnya. First pick Esmeralda masih kebuka, link juga masih ada kalau mau bisa diamankan ya. Nah di Mobile Legends tuh yang gue perhatiin juga, kalau soal pool hero-nya kan nggak terlalu banyak ya. Jadi yang lebih penting di draftnya tuh urutannya, ordernya. Yang lebih penting tuh ordernya, kayak apa dulu, mereka apa, kita apa dulu gitu. Tapi Dibanding Loi hero ya. pool tapi ya Loi. Tapi sekarang Mobile Legends kan lagi ada rumor di Mau MPL nge-ban 5 week ya, 5 satu bakal tim. ngebuang 5 satu jadi 10 hero kan. Gue setuju sih karena Gue setuju banget, itu gue setuju sekarang banget. tuh pool hero banyak. Beneran dah. Tapi nggak ke expose gara-gara ya kacanya berkacanya masih ke satu kiblat doang semuanya gitu. Iya, pool hero-nya banyak banget tuh kalau lihat support-supportnya, lihat sideline offlaner-nya tuh banyak. Dan hero-hero di Mobile Legends cenderung lebih bisa di flex pick menurut gua. Iya. Banyak banget hero yang bisa di flex pick, bisa di support, bisa di side lane kan juga banyak tuh. Iya, bisa yang lu ini di mana Iya. kan. Kayak laningnya bisa di otak-atik sedemikian rupa tapi udah Lowey Kufra. Sementara Sumut Dignity Esmeralda Atlas Chow. Ya, Esmeralda bagus sih buat Kepri. Dia artinya punya dua hero flanner yang kuat ditambah satu backline support yang punya burst damage tinggi dari Luoi. Tapi Sumut di sini dia bakal tapi dia punya Chow ya, ingat ya. Sumut punya Chow artinya dia bakal bisa ngejar Luoi. Untuk kejar backline Luoi dan juga hyper carry-nya siapa itu, entah itu siapa ya. Mungkin bisa dikejar. Tapi ya Chow diambil di second pick. Setelah Atlas, kalau Atlas di first pick second pick kan emang udah wajib gitu lah ya. Ya emang full hero agresif tuh ya kalau nggak Atlas ya Kufra sekarang. Nah sekarang Chow malah di second pick dan menuju ke third pick Veil lagi. Veil lagi ya Ini makin combo-combo nggak sih sama Atlasnya? Bisa. Tinggal export gitu kan. Export. Iya gua. Oh iya, tadi nggak ada Atlas. Export belum kelihatan. Export punya landing yang kuat tuh dia. Dia tuh nggak kalah juga. Salah satu. Dia tuh bisa tos-tosan lawan Tamus. Bisa tos-tosan lawan semuanya. Iya, bisa hampir mostly hero tuh bisa dilawan sama dia. King of Laning Tamus aja bisa dilawan dan impact di team fight-nya harusnya lebih jauh. Wah, gede iya. export. Gede export tuh gede banget, Pak. Dari last insanity-nya itu bakalan ganggu parah. Tapi last band Sumut bakal ngebuang hyper carry kah? Apa offlaner-nya dulu? Offlaner dulu kayaknya. Nggak nge-ban ternyata. Oke. Nggak nge-ban dari Kepri atau tapi Kepri harusnya bakal nge-ban dari segi ini sih, offlaner sih. Offlaner-nya dulu gua rasa. Tamus export. Kalau gue either nge-ban Tamus atau export sih. Gua ke export sih lebih. Kalau ngelihat ada Atlas ya. Iya. Ngelihat ada Atlas. Atlas dan Veil lagi lah. Iya, Atlas Veil itu bakalan gila kombonya. Kepri. Dan nambahin satu front line lagi gitu. Pusing. Lancelot, dia lebih milih untuk ngebuang hyper carry-nya. Sumut masih bisa ngambil link. Wes, Gusion banget apa ini? Wah, menarik sih kalau lu ngambil Gusion. Tapi hati-hati ya, bisa masuk gak bisa keluar loh. Ada Kufra soalnya. Gue juga, iya kalaupun dia nge-pick Gusion itu kayak greedy pick aja sih. Iya, nggak kayak baru ada satu hero doang bisa lu burst cepet Loi. Ya itu Loi. Loi doang bisa lu burst dengan cepet. Dan lu dapat Loi belum tentu bisa keluar yang kayak lu bilang, malah jadi trade takutnya juga. Oke, tapi tetap memilih Gusion. Nah, ini Gusion offlane sih. Fix sih Gusion offlane. Gusion sideline offlane. Kalau misalkan dia jadi Gusion hyper gimana? Dia ngambil satu sideline offlaner kuat lagi. Enggak sih kayaknya sih. Kalau hyper carry. Soalnya dia main Hellcard hyper loh. Oke sih. Hellcard Hilda. Hellcard tuh udah jarang muncul sih. Sekarang muncul ya. Ya nggak masalah sih. Oke aja dia ngambil Hellcard sekarang karena memang yang bisa ngelok dia ke Dark Nightfall nggak ada.
buat ngelok deket Dark Nightfall. Paling hati-hati sama cowok doang. Cow, iya, Sama cow cowok doang. doang. Sama cowok doang hati-hatinya lu. Oi, siap Black Sri. Wak lang lang lang. Ini Gusion Hyper beneran nih. Iya kan? Gue tadi rada feeling dikit sih. Kayak pengen sekalian show off gitu menurut gue. Soalnya kalau dia nggak di hyper, menurut gue impactnya kecil banget. Iya sih, tapi PR banget ini kalau dia ngambil Gusion Hyper. Menarik sih, menarik. Tapi kalau ternyata dia ngacak-ngacak, kita yang cengok loh kan. Iya, cuman gua agak risky aja soalnya musuhnya tuh ada Lui, ada Kufra. Lu mau ngedive sword spike ke dalam, masih ada rotation kan. Terus ditambah Kufra bouncing ball itu agak-agak serem gua lihat. Apalagi ada Hilda kan di pick 4. Iya, Hilda Hellcard lagi. Nah. Wiu. Jadi kayaknya sih bakalan jadi ada, kalau misalkan emang sama-sama agresif bakalan ada threat kill dari backline-nya si Gusion ngejar backline-nya Kepri, Hellcard ngejar backline-nya Sumut. Kayak gitu paling threat kill dari backline, tapi tinggal sisanya siapa yang mati siapa terus baru akhir dari threat nih. Iya, nggak tahu nih, kita lihat aja lah. Oke lah. Gimana pertandingan, gue nggak bisa prediksi game ini. Kalau dari draft ya, dari draft gue jujur suka Kepri tetap. Tapi gue excited nungguin permainan dari Sumut. Justru itu gue kalau gue tim-tim ini kayaknya, nggak bisa gue prediksi game kedua sih. Penasaran gue. Ya kita lihat aja gimana permainannya di game kedua kali ini antara Kepri berjamaah lawan Sumut Dignity yang sudah bertemu dari Itgaf ya. Ada perfect match keluar, terkena stun tapi kayaknya belum bisa buat di kill. Oh enggak, Hyper Aldos. Hyper Aldo ternyata ya kan, kalau bilang kalau Gusion Hyper tuh agak-agak serem. Hyper Aldo sekarang ya dari Sumut Dignity, perfect matchnya nggak kena ke arah Crash. Ya Little Wanderer yang bakal diamankan, Windblade langsung dirusuhin dulu tapi Crash masih punya Frost Motion. Gue gak tau Frost Motion apa Stardust Dance yang diambil. Shadow Blade Slaughter, Sword Spike masuk, hati-hati Kael, nah lo kan, nah dikejar gak sih, tapi Hakuna Matata masih bisa perfect match mundur, Gusion lagi coba dikejar-kejar, bouncing ball lagi, kali ini terkena Petrify dan harus down first blood di tangan Liar. Kalau Aldos artinya ini Sumut bakalan main late game ini. Bakalan banget. Ngejar ke arah late, ya Aldos kan kita udah tahu dia butuh stack, dia butuh stack buat one punch man-nya dia. Buat jadi Saitama. Berani banget di sini si lihat tuh di paket 2 kali dispersion 1 kali rotation segitu darah dari veil-nya. Oke, tapi hati-hati. Udah ada siap backup juga dari Kufranya kalau Itgaf-nya kenapa-napa. Dia mau nyolong dari blue buff-nya doang sih. Nah, kan Tyrant Revenge coba masuk ke arah blue buff tapi reset. Reset dari blue buff dan ini udah nggak bagus banget sebenarnya buat Sumut Dignity karena Kepri sini bakal ngamanin dari 1 blue buff. Bakal dicuri langsung, Kimura juga udah mulai melakukan rotasi. Hyper Aldos ya. Menarik sih dari segi draft, tapi Dark Nightfall mulai maju itu dari Hellcard, tapi kita lihat juga dulu Kael lagi coba dikejar dengan bouncing ball, bisa kabur atau enggak, dia belum punya, dikejar belum level 4 belum punya ada slidingan. Nabrak. Oke, tapi nabrak sepertinya Kael. Sword Spike coba ngegocek terlebih dahulu, bakal bisa di dive bakal ini dikejar terus. Stardust Dance bakalan down. Ya, itu agak sayang tadi nabrak tembok dari slidingannya, tapi satu Little Wonder coba diamani sama Hellcard dan easy aja Stinger langsung ke arah. Oh, ini blue buff-nya tadi. Wait, ini blue buff-nya tadi colongan berarti ya si Hellcard? Iya, dia nyolong blue buff-nya Sumut tadi. Karena kan tadi ke reset terus gak dikejar lagi. Sayang banget. Execute-nya gak dapet. Windblade-nya juga gak kena. Rupanya Atlasnya masih punya perfect match, terkena stun Annihilate lagi tapi gak ada follow up damage lebih lanjut. Fatal Link-kah itu? Enggak, tapi tunggu dulu. Aduh ya GG harus down dispersion dari Itgaf. Oke, Itgaf-nya ini sayang banget sih kalau yang mati si GG-nya. Oke, masuk lagi coba Gusionnya. Oh, tapi Itgaf kayak coba dikejar. Masih ada backup dari Hilda juga, tapi Itgaf belum mati dengan satu skill setnya. Gusion coba dipunish. Kael sekarang Power of Might. Nah, tapi masih Dark Nightfall juga coba kejar ke arah Kael. Kael masih berlari tapi di mid lane ternyata Veil yang keambil. Ada backup juga dari Tyrant Revenge. Bouncing Ball coba dibuka tapi masih dikejar sama Kimura. Ada Hakuna Matata yang coba nge-backup tapi perfect match-nya nggak kena. Ya 5-0 udah ngunggulin banget dari Kepri. Sekarang Sumut bakalan kewalahan. Susah buat ngebalikin lagi karena Aldos belum level 4. Menit 3 dia belum level 4. Wah ini udah struggle habis sih. Ini kayaknya bakalan stomping ke arah Kepri sih. Hellcard ini udah kenyang banget ini makan di level 7. Udah bedanya 4 level loh. Duel hyper carry-nya udah nggak bisa menang ini. Ya harapannya late game amat late game. Iya kalau late game baru bisa, masalahnya bisa nggak sampai late game. Lu lihat itu Gusionnya. Kan Dance langsung kabur. Lu lihat aja itu. Woi dikejar sama Kimura.
Teprak, hilang langsung ya. Digeprek palanya Power of Digeprek, Whiteness. Pak. Oke. Langsung hilang dari Gusion. Ya sekali lagi lalu Wimblow, tapi Dark Knight Fall sudah dipencet lagi, tapi Aduh, bakal colongan fokus ke arah lagi. blue buff aja. Nah, ini udah susah sih. Ini Udah greedy pick susah banget dari Sumut. Iya, Bener-bener setuju. greedy pick banget. Setuju, terlalu Setelah tadi kita nafsu. ngeliat Gusion itu sebenarnya udah greedy pick kan tadi gue bilang. Ditambah lagi Aldos yang Gua dijadiin kalau dia hyper ngambilnya carry. tadi nggak Aldos, gua masih terima sih. Karena ada beberapa Gusion offlane kan, tapi karena dia ngambil Aldos dengan hero Aduh, kayak Tyrant gini Rage-nya. agak-agak sulit. Nah. Tapi Sword Spike masuk lagi masih terlalu tinggi dari Kufranya. Oke, di dia Falling Star Moon, tapi Kufra berhasil terpick off rupanya kali di tangan Khalid. Setengah darah. Coba untuk kabur menggunakan Purify, tapi failnya akhirnya masih bisa selamat karena Ini masih ada dibantuin. backup juga, masih ada combat ritual Sword Kimura Spike. coba maju, bakal langsung ditancepin begitu aja dari kapaknya. Masih ada Fataling. Fataling dibawa ke Hit arah dua agro turret, turret, hit lumayan. enggak, bakal 3 mati. kali. 3 kali Kimura terkena agro turret dan bakal ditukar sama Oke, satu. Dwarf Dragon. Oke, nah Wave Dragon sekarang karena Luwei-nya bakal jadi 2 tukar 1. Wah, kalau sepertinya gua melihat momentum dari Sumut. Oke, kalau begini Itu- bisa nih. Ini fight yang greedy sih kalau dari Kepri. Hildanya terutama. Tapi ini bisa kepanis juga loh Aldosnya loh, karena Dark Neville langsung masuk dari transition Petrify di nggak ghost check kena. Stinger, masih ada Tyrant Rage juga bakal kena, tetap Ken bakal mati dari Oh. Gigi. Bakal mati. Dia oke. terlalu greedy dapetin turret sih. Kalau misalkan tadi dia nggak maksa, sebenarnya bisa. Tapi Tapi nggak worth sih. menurutku worth gak sih hyper carry ditukar 1 turret outer? Dia nggak megang buff kan tapi dari si Aldos ya. Iya Menurut sih. gua masih worth aja. Oke. Dengan dia nggak ngamanin bari buffnya kan. Wih, masuk Sword Spike, hati-hati. Yes, Maksud gua dia nggak dapat buff kan. Jadi kayak masih oke-oke Masih bisa aja ngambil sih. buff pas setelah hidup lagi kan. Jadi nggak masalah. Beda cerita kalau begini bakalan hilang langsung dari Nothing to Say bersama dengan turret yang ada di mid. Ya kalau begini kan turretnya kan jadi tapi Turtle dari lagi. segi objektif turret masih unggul dari Sumut sih. Atas bentar lagi hancur. Hilda bakal ngambil atas. Bakal jadi 2-2 artinya turretnya. 22 plus 1 turtle level 10 dari Hellcard, sementara Gigi level 6. Ya. Level 6-nya baru naik lagi. Tadi Riven coba diganggu Colong. lagi dan red Enggak, buff-nya bisa. No, nggak bisa diambil ternyata. Hakuma nama Tata coba kabur murah perfect match. Masuk dari transition tapi jangan. terkena wind blow dan harus mundur lagi dari Hellcard-nya. Jangan bye-bye tuh Shadow Rush-nya tuh. Ya bakal diblok dari minion dan di bawah di sini bakal dicuri juga dari red buff. Enggak, dia bakal coba dapetin kill ke arah Esmeralda Crash. Bakal coba dikejar terus kali ini sama cowoknya. Oke, Jit Kundonya enggak kena rupanya, tapi Vel udah mulai melakukan rotasi. Awas ada diversion juga bakal dibalikin sekarang sama ke Pri Berjaya. Gusionnya ketemu Gusionnya. tapi kayak Gusionnya nggak akan diapa-apain. Cowoknya Cowoknya deh. bakalan jadi crit space kali ini dari Jello. Nah, tapi Aldosnya di atas benar-benar dapetin space yang banyak. Nice flicker. Ya, setuju. Aldosnya dapat space yang banyak Edge buat di depan. ngumpulin stacknya. Tapi lu lihat sakit banget, Sword Spike masuk, Ball No. Simbol mundur lagi, Sword Spike lagi meluncur. Tapi masih dapetin 1 kill, sementara itu harus juga rupanya kali ini dari Kyle. Gila, masih bisa dimainin akhirnya satu tukar satu. Kyle bener-bener coba ngasih space sebanyak-banyak kayak Sumut, bener-bener 4 orang tapi cowoknya terburst down begitu aja karena Deadly Stinger terlalu sakit. Menit ke-7 masih berasa banget gila Stinger. Pak, single sampai late game sih masih kerasa, iya Pak. sih, sampai late-nya masih berasa. Cuman maksud gua ya cowoknya gitu. Nih damage gak jelas Stinger tuh, udah di nerfnya masih sakit. Oke, di atas coba belum dibalikin belum Kimura terlalu datang. kerasa dari Gigi. Ya, masih geli Belum Nung- terlalu kerasa. Nunggu menit, kalau menang menit Menit 13 14. 13 14 baru sakit. Baru sakit juga belum tentu nge-kill, Yoi, tapi tapi- Gusonya dapetin satu pick off Karalwoi. Nice play dari Kyle. Tangannya cepet banget tadi. Sumut kalau mau menang harus main kayak gitu sih, culik-culik dari hero-heronya Kepri. Gak bisa fight 5 lawan Iya, 5 main dulu. berempat. Nah lu kan, waduh itu dia Wisdom. Oh. Lu lihat damage-nya tapi Fatalingnya telat, tapi itu dia Fataling keluar menuju ke arah Kufra, tapi langsung datang Aduh. Stinger masuk, bakalan tumbang langsung 2 hero sekaligus. Hakuna Matata juga bakalan tumbang. Nothing to Say bakal jadi next target, dikejar terus. Stinger masuk. Lu Aduh. lihat itu damage Stingernya. Satu hit sama Stinger full damage itu gila banget. Ke fail lagi. 4 kali mati Oh. sekarang Nothing to Say tapi di BOD bawah. Pak dia, Pak. Udah BOD Oh, iya. ininya Hellcard-nya. Aldosnya baru mau endless battle. Version bawa siapa ini dia? Sendirian doang ternyata. Hit Gafnya coba ngepanis Gigi, tapi Gigi fokus ke arah minion, tapi Gigi terkena damage yang banyak banget. Gigi kurang 1 hit. Dan itu hitung-hitungan juga dari Gigi di mid lane. Ada Way of Dragon juga ke arah Kufranya. Kufra coba balikin menggunakan Terror Revenge. Langsung mundur juga tapi datang bantuan dari Gusion dari arah belakang dan Kyle dapetin 1 killnya ke arah Kufra. Coba dikejar lagi kereta api, ternyata Atlasnya yang tumbang karena udah ada Hellcard. Ada Windblow juga nerbangin 3 orang.
Nice space created tapi di bawah Kimura fokus ke arah objektif turret dan bersama Hellcard juga memastikan hancurnya turret di bawah. Masih tersisa satu auto turret limit di bawah. Budi di bawah itu dia coba ke pick off tapi enggak, belum bisa mati dari Chow-nya, masih bisa mundur ke belakang. Oke, Chase Fate nggak sih namanya, gue jadi lupa. Oke, GG masih coba berusaha untuk melakukan farming dan juga ngumpulin stacknya dulu karena itu bakalan penting banget. Dah lo Sword Spike masuk tapi berbahaya sekali. Gusion Kyle, ada efek glowing wind, bakal dikejar terus Stardust Dance dan bakalan down langsung dari Kyle. Jello harus mundur dulu. Ini selama ada Hellcard-nya menurut gue Sumut susah banget untuk menangin fight-nya sih. Selama Hellcard-nya ikut perang ya. Level 14, 6 kill, 6 assist, belum mati. Kayak mau ya beneran nungguin Aldous-nya sampai fat banget tapi di bawah coba dikejar, itu dia solo kill ke arah Aldous-nya. Nice play dari Hellcard. Terlalu sakit sih damage-nya Hellcard untuk di sekarang ini. Ini udah sakit banget. Dia udah punya item menang level. Talentnya killing spree juga enak, dapat darah kalau dia ngekill. Oke. Ini harus diculik 4 orang ngejar satu Hellcard sih. Tapi juga Hellcard pasti bareng teman-temannya juga gitu kan, menangin fight-nya 5-5 pasti dia fataling karena 2 orang sekarang dicoba ditarik ke arah Agro terus win blow nice combo. Falling Tarbunya cuma kena 1 dan nggak bisa nge-backup lagi, harus kehilangan 1 member dari Kepri Berjaya. Dikejar gak sih? Enggak ya. Masih ya belum cukup kayaknya, stack dari Eldos belum 200 kayaknya tuh. 200 tuh gila tuh. Lordnya udah akan spawn tapi ya ini udah masuk menit 10. Red buff-nya rupanya kali masih bisa Dark Knight mundur, kali ini masih ada Tararex juga tapi Kufra berhasil terpick off. Kate pun harus down rupanya kali ini, Liar harus down. Double kill untuk Kyle. Kali ini berbahaya banget untuk Kepri. Ya, wah ini momentum sih. Ini momentum banget. Oh, tapi lo lihat Power of Fightness dan Art of Hunting yang sakit banget dari Hilda, berhasil dapetin 1 kill ke arah Veil. Udah mati 5 kali di sana. Sementara Kimura coba dipunish, masih ada Wave Dragon didorong ke belakang. Perfect match follow up, Annihilate lagi Jet Kundo tapi Kimura tinggal masuk ke bus. Ada Fataling dijauhin dari rumput dan Hildanya akhirnya tumbang. Dia pengen ke rumput di Fataling. Wah tapi ini momentum nih. Ini lu lihat Aldous sih selalu mencar loh, nyari stack terus. Hijab bakalan down, gak kasih kemana-mana. Oke, tambah masuk tapi Kyle bakalan mundur dulu. Dia masih punya Purify juga, bakal dikejar terus tapi nggak akan bisa seperti sama Crash. Dan di bawah langsung di defense sama Kufra tapi Aldous nggak takut dengan adanya Kufra doang. Dia bakalan terus bisa coba buat nyolot. Wah, mulai di comebackin sepertinya sama Sumut ya. Bapak, santai Pak. Oke, beda 6.000 di kondisi kayak gini, menurut gue Sumut masih bisa menang. Sumut memang hero late game soalnya. Ya maksud gue tadi kan pertanyaannya bisa sampai late game enggak ya? Menurut gue ini bisa ke late game sih. Iya, setuju dengan momentum yang udah mereka dapatkan. Chase Fate nge-pick off dari Liar Hellcard. Ya akhirnya Liarnya mati. Tadi trade yang bagus banget. Dan emang agak terlalu nafsu sih Liar, coba dipunish tapi ada revenge bantuan juga dari Kufra. Coba ada window-nya kena 3. Fataling ini dia mombo the combo dari Sumut Dictity, mendapatkan 1 kill dan bakal jadi 2 karena immortalnya udah pecah juga. Coba langsung fokus karena Luoi. Nice play dari Chow tapi langsung terpunish juga dari Chow dan Itgaf masih bisa kabur. Dikejar perfect match sekarang dan sekarang Itgaf masih bisa selamat kayaknya, dan karena backup dari Kepri terlalu bagus, Kimura coba bertahan lagi tapi di depan harus GG-nya, tapi GG-nya masih bisa kabur. Enggak bakal dikejar sama Esmeralda dan sekarang Esmeraldanya bener-bener free banget. Tapi sekali lagi kena bait. Nggak dikasih recall. Dipacul sini kayaknya, digeprek 1900. Sakit banget. Tapi ya sekali lagi Hellcard sekarang udah nggak bisa macam-macam ini. Hellcard harusnya udah mulai sadar ini sih. Sadar posisi. Udah kena bait, dia kena bait dari ini. Chow lihat Jet Kundo kena taruh revenge kan, langsung nafsu banget, dia langsung maju. Iya. Tapi langsung ada win blow Pak. Tapi bagus banget nice positioning dari Luoi juga sih. Kalau Luoi-nya ke pick off, kata gua Esmeralda bakal jadi next target. Karena tadi Luoi-nya nggak ke pick off, makanya si Esmeralda-nya bisa free. Aldous-nya oke, udah endless battle. Mau ke arah Queen Swing. Blow coba dilemparin, Windblade juga. Tapi ini kayaknya Lordnya nggak bisa dikontes lagi, Stinger dan Lord berhasil dibunuh. Well of Winders 2300, Kyle harus langsung mundur. Gila nih macam. Ya Hilda. Tapi sekali lagi ini gamenya belum pasti dimenangin sama Kepri loh masalahnya. Ini GG sih lo harus cari kalau mau nge-shutdown Sumut.
Tara revenge-nya bagus banget Bang Timbol, tapi masih bisa kabur rupanya Wimblow, Windstorm dan harus dan juga double kill berhasil didapatkan. Bakalan mundur dulu sekarang dari Sumut Diknity. Nice pick off dari Kepri ini artinya mereka harusnya bakal bisa nanjak ke Agra HB, tapi ada Fatalinka kena 2 orang di sana. Layarnya bakal mati lagi, Layar bakal mati karena masih ada Gusion juga, dan sekarang Gigi kayaknya mati. Kayaknya nge-lag dia tadi, dia diem soalnya. Nggak mukul. Oke. Kayak bakalan cabut dulu. Wah, sayang banget sih Sumut. Itu udah nice attempt banget dari Atlasnya. 13 surat hilang sih. Karena Giginya mati juga, tersisa 2 hero dari tim Sumut Diknity coba bertahan. Dari Kyle coba dapetin Kimura, tapi Lord juga udah masuk ke arah bawah. Di atas masih ada Move On, dan di mid juga masih ada hero-hero dari Kepri yang berhasil dapetin 2 lane minimal. 3 lane bahkan. Yang di mid masih jauh sih minionnya, tapi nothing to say. Coba langsung nge-defense aja, dia ada 1 skill set. Tapi percuma kalau dia diloncatin Falling Star Moon sih. Windblade. Nah, coba untuk nge-clear 1 wave minion, tapi di bawah juga masih coba di backup dari Tyrant Revenge. Lordnya kayak bakal tumbang, tapi Gigi udah mulai datang ditendang ke dalam sekarang, dan Kufranya kayak bakal mati begitu. Tyrant Rage untuk buying time. OTW Move On masih bisa kabur ternyata. Kufranya nice Tyrant Rage, tapi masih ada Windblade. No, belum terlalu sakit. Gue belum melihat Aldosnya ulti masuk. Kali ini dapetin posisi dari Kufra, bakal coba dikejar lagi kali ini. Top lane bakal di defense dulu kali ini sama Aldosnya. Gigi dia bakal masih terus untuk nyari atom, nyari stack dulu. Dikejar Isgaf, nggak mau ke bait lagi. Ada flicker sih dia. Sisa 1 inhibitor turret. Flicker bakal Way of Dragon. Luoy-nya terlalu terlena, dia udah nyari-nyari yang lain. Power smash-nya 2600 damage, tapi Jilo masih punya Sunpo dan juga Jet Kundo. Crash coba dikejar lagi, tapi di bawah Budi di bawah ada Purify juga udah mulai sakit. Petrify coba untuk bertahan. Layarnya kalau mati ini momentum banget untuk Sumut Diknity. Udah mulai berasa damage dari Aldos. Gak mulai nih, Aldos udah mulai sakit nih. Hati-hati ya dulu. Ini gak jelas nih Hilda, gue benci gitu tuh, move speednya kenceng banget. Gak jelas nih. Udah sambil lari bisa sambil ngasih damage lagi ya. Iya. Mobe udah langsung kali ini dari Aldos ya. Itu dia kali ini Jet Kundo 2 F3 langsung datang. Follow up yang cukup memenggah, tapi di sini ada Winston juga Fataling keluar semuanya keluar untuk dapetin posisi dari Crash, dan Crash masih bisa bertahan. Harus down di tengah Wimblow, nothing to say. Nah, OTW Move On, dia bakal tumbang juga kali ini. Wimblow lagi keluar. Kemana observer gua? Wimblow lagi ditahan kali ini. Turretnya langsung difokusin dulu biar gak sakit dari turretnya. Mundur dulu. Nice play rotation di sana, buying time sedikit, tapi sebenarnya nggak ada rotation kayak gitu juga udah bisa flicker bouncing ball kabur sih, tapi nggak masalah lah. Nice play dari Roy. Aldosnya sih udah farming mulu ini dia. Udah. Tadi kan kita bilang menit 13-14 udah cukup sakit ya. Sekarang udah menit 16 nih. Itemnya Malefic Roar dia bukan BOD. Tapi oke lah. Ini Hellcat sekali tampol bisa sih, udah bisa pakai chest fat gak sih? Maksud gue dari tadi dia belum pernah ngecharge gitu loh. Tinggal 1/4 ini sekali tampol. Nah, ini menarik nih. Oke, kita akan lihat aja gimana. Nah, lo maju lagi di Kundo kabur dulu. Langsung jaga jarak kanan Kufra doang, tapi di bawah ada fight yang terjadi. Kyle masih bisa mundur, incandescence cabut aja. Ya oke. Masih bisa mundur, tapi Gigi ini 1 inhibitor turretnya bakal di defense setengah mati sih dari Sumut. Coba di bait mungkin, tapi dari Kepri juga masih bisa ke arah Lord yang dikit lagi respawn. Tapi di sini masih ada Aldos ya, bisa dibuka visionnya. Iya itu keunggulan Aldos juga untuk momen krusial kayak gini. Hakuna Matata dengan Atlasnya yang berhasil ngedefense. Atlas juga ngasih impact gede sih untuk nahanin gamenya sampai sekarang. Kena Isgafnya terkena perfect match, bakal dipataling 1 orang aja. Fel langsung coba follow up, tapi Isgaf masih bisa flicker mundur juga, rotation coba dipasang, dan Lordnya coba di reset kayaknya. Jilo datang dari belakang lah. Masih ada Winter Truncheon juga, masih ada Falling Star Moon, dan ini tuh ya Nevo sakit banget damage dari Atlas, dan langsung bakal mati. Gigi terlalu sakit maksud gua, dan Gigi langsung fokus lagi masih ada Red juga ke arah 2 orang. Masih ini Kepri rata kayaknya. OTW Move On, Immortalnya bakal pecah, Crash juga harus mundur ke belakang, dan kayaknya bakal jadi kematian kedua untuk Kufra. Lordnya bakal dilanjutin sama Gigi. Tadi gue bilang damage terlalu sakit dari Atlas, maksud gue padahal Aldos. Ngapain Atlas damage-nya bisa segede gitu? Iya, damage-nya kagak ada. Makanya dipacul palanya Hakuna Matata, Art of kan kena bait kan. Kena bait patalingnya karena Kimura harus down. Sumut tapi dia tetap harus aware sama minion di side lane-nya sih. Dari kata gue, perfect match coba ditabrakin ke arah Crash-nya. Hakuna Matata udah pasang badan sebadan-badannya dan nunggu timing Falling Star Moon, tapi enggak. Lord masih diamanin sama Gigi dan Crash coba dikejar lagi menggunakan Sword Spike. Enggak, ini bakal coba lihat minionnya 2 side line masuk.
Mundur pulang dulu, Sumut mundur dulu. Perfect match, langsung stunin dulu. Iya, Annihilate. Aduh, Defense itu best-nya. Best-nya dulu. Kristalnya Budi masih bisa. Oke, ada Falling Star lagi menuju ke arah Gigi masih bisa mundur. Wah, gila sih ini. Hampir lo hilang lo. Panik lo yang nonton lo. Panik lo, saya lo yang nonton lo. Itu gerobak becanya banyak banget, Pak. Iya, Mas. Masalahnya kalau Atlas sendirian nggak bakal hancur itu. Iya, bakal hancur. Hancur itu pasti hancur. Ya, untuk teman-teman juga yang lagi nonton pertandingannya seseru ini, masa iya nggak di like, nggak di share masa sih? nggak di share dulu lah biar asik ya. Share dulu lah biar enjoy. Di bawah, nah kan, dibukain visionnya, dikejar gak itu, nah kan Hellcard-nya lagi coba buat di dive, coba buat dibantuin, kali ini meluncur dari Gigi, Dark Nightfall, boom, masih bisa kabur, karena damage terlalu menggila, tapi Gigi masih punya immortal, ada Fataling, Windstorm keluar rotation, coba dibalas, ada Wimblow juga, mulai datang dari Gusionnya, masih bisa flicker mundur dari Itgaf kali ini, Gigi masih bisa ngelawan, immortalnya udah pecah, masih ada Wimblow dan Gigi pun lagi dikejar, tapi Kyle berhasil terpick off juga rupanya. Enggak, Kyle berhasil nge-kill. Cuma Gigi ke pick off, Lordnya udah mulai masuk lagi. Esmeralda masih strong di depan, tapi damage orang nggak cukup. Esmeralda ini bisa banget buat nge-buying time-nya sih. Tapi Jilo datang sekarang. Kufranya meledak. Kalau ada Chow inget, ini Chow-nya juga masih bisa Way of Dragon gak sih? Nah, itu dia maksud gue, coba naik ke arah atas dari Chow-nya, tapi fokus ke arah Hildanya dulu, bakal ditendang ke belakang dari Hildanya. Hildanya coba diambil, Kimura coba bertahan, gak bisa lagi. Mati 4 sekarang, coba di Fataling enggak. Turret dulu, di bawah juga bakal hancur sih harusnya. Fokus turret, itu dia digangguin dulu, turretnya bakalan berhasil diambil belum, di bawah udah berhasil diamankan, Dimit juga OTW dan Dimit pun hancur kali ini. 2 lawan 4. Oke, momentum kebalikan kali ini untuk Sumut Dignity, ini berbahaya tentunya buat networknya juga udah kesumut sih. Wah, ini berbahaya, Bray. Tadi gue seneng banget ngelihat Aldosnya akhirnya melakukan mode combo 1 kali One Punch Man. Nah itu ya kan akhirnya kan lu makanya jangan sampai ngebawa game ini ke late game. Kalau ke late game susah Pak lu ngelawan Sumut. Oke. Oh, Gusionnya main 2 item defense ya. Wah iya. Iya, dia main 2 item defense. Lu lihat tuh, cuma di Wimblow setengah darah Hellcard-nya. Ini dari tadi menurut gue Sumut juga wombo kombonya baru berjalan yang bener-bener semua spell gede keluar cuma baru sekali ya. Oh, main Thunderbolt juga ya dari Aldos. Wah, ini gila sih. Buff, kita lihat coba berapa kali. Ini cownya hati-hati ya. Cownya udah gila nih. Dia Windtalker Rose Gold nih. Ini orang damage udah gak jelas. Windtalker, Rose Gold, BOD, Endless Battle. Aldosnya coba masuknya belakangan. Coba 4 hero dari Sumut duluan yang buka. Pasti Atlas yang depan sama Gusion paling. Ditambah Veil. Gue nunggu combo Fataling dan ininya Windstorm. Semuanya udah immortal gaming. Crash udah gak punya immortal. Coba langsung tos-tosan aja sama Atlas. Tapi Atlasnya cuek bebek. Awas jangan sampai kena bed. Di situ ada Nothing to Say yang udah nungguin. Kalau kena bed dia bakalan hilang. Tapi itu Esmeraldanya mundur dulu. Deh. Hati-hati, Bray. Ini tiba-tiba cowoknya masuk aja ke belakang kan. Windblow. Crashnya terbang sebentar, tapi selendang Gigi datang ditonjok sekarang, coba dikasih Winblade tapi Crash bertahan sendirian. Mana backupnya dari tim Kepri coba langsung fokus ke arah kiri, ada Gusion yang coba dikejar sama Kimura tapi masih ada backup juga dari Atlas. Perfect match, bakal coba di reset lagi cari target yang lebih pas dari kedua tim. Ada revenge ke depan dari Kupranya. Bouncing ball coba dibuka tapi Nothing to Say langsung mundur ke belakang, tapi Jilo harus hati-hati juga karena dia harus masuk belakangan juga sih dari cowoknya. Nunggu banget ini, dia nunggu Hellcard ini. Hellcard belum muncul juga sih, dia di belakang banget juga Hellcard. Udah nggak bisa dia ke depan-depan. Dia ke depan-depan sekali tampol hilang. Oke. Bouncing ball coba dibuat sekarang Kyle sekarang. Ini Kyle nih bisa banget ke pick off langsung kan? Coba kabur lagi. Kelihatan chestpad nggak jadi. Panik-panik tipis itu. Karena teman-teman Sumut tuh nggak ngumpul soalnya. Tapi cowoknya coba langsung nge-push di atas, Crash coba bantuin, artinya kontes Lordnya harusnya jadi 4 lawan 4 tapi Crash coba langsung di solo kill sama Jilo. Jilo sakit ini. Hati-hati, Lordnya bahkan nggak dicolek sama Kepri. Iya, coba di bait. Maksud gue kalau misalkan perang di Lord jadi 4 lawan 4 gak sih? Iya. Nih, nah lo kan buka bas dulu kelihatan, colek-colek dikit, hilang, flicker kabur, dikejar terus. Oke, tapi di belakang rupanya ada Fataling. Dark Knight sudah dikeluarkan, masih bisa flicker mundur. Perfect masih sudah dikeluarkan juga, tapi nggak ada chance lebih lanjut. Dwarf Dragon rupanya kali ini menuju ke arah Kufra dan Kufra masih Red sepertinya nggak akan bisa selamat lagi. Tapi nggak akan pengejaran menuju ke arah. Nggak ada immortal soalnya. Hellcard. Nggak ada immortal. Kalau menurut gue kalau Digita dari immortal bakal coba di trade immortal sama 1 kill sih. Cowoknya sih lagi solo Lord. Cow sih bisa-bisa aja solo Lord. Dia udah sakit kayak gue bilang.
Back match dari Atlas coba ngamanin posisi dari Back Luoy-nya version, terus di-reset dulu. pause. Pak. Wah, yang panik jadi gua ini. Iya, karena kalau ada kill-kill yang kalau kemarin sih dari Onyx sih ada respect dia. Lo tau gak kemarin kejadiannya? Yang final. Bukan yang Onyx lawan Yang semifinalnya berarti ya. Aura Peh. Semifinal bukan Aura berarti Peh, kan. apa lawan siapa ya? Lupa gua. Pokoknya musuhnya nge-lag. Musuhnya sekarat nih darahnya. Kalau nggak salah itu Dibiarin ya. Itu si Masanya sekarat. Angelanya udah sekali Love Love Wave Wave. sekali, udah sekarat batu. Atasnya udah perfect match, tapi di pause. Terus Pas dibiarin. Pas udah pause muter balik dia, nggak dikejar. Oke. Nggak dikejar sama Onyx, nggak dikejar. Respect. Gokil. Ya, jadilah seperti Onyx. Nice. Respect ya. Tapi karena respect kayak gitu, ya menurut gua emang punya mental juara sih. Iya, soalnya itu harusnya bisa dimatiin sama dia. Bener-bener diem, bisa banget dikejar. Nggak ada yang backup, bisa banget dimatiin. Tapi nggak dimatiin sama Onyx. Oke, tapi udah play lagi. Ya, kita udah mulai lagi dari Buat gamenya. masuk lagi ke game Budi. itu Budi. Langsung. Nah, Request backup. oke kita back to the game lagi. Kimura coba ngekontes red buff. Tapi Tapi udah nge-reset. Tadi dibuka pakai diversion. Nah, ini Aldosnya sih dia punya Thunder Belt ya. Little Wanderer tapi yang dipukul. Iya, Little Wanderer. Fokus Little Wanderer dia. Hellcart pun bahkan sekarang udah nggak bisa nge-burst show. Chest fate langsung Dark Knight Vault dibuka. Gigi harusnya cancel sih. Cancel gak sih? Cancel gak sih? Dikejar. Dekat. Makanya dia cancel langsung. Karena posisi udah pada nempel semua dari situ, dia ngeliat banyak banget hero di sana. Tapi Falling Star Moon datang, kali ini kena dari Wimblow-nya masih bisa mundur rupanya kali ini dari Capri Berjaya. Tapi Hakuna Matata masih terlalu tebal. Gusionnya di bawah. Lagi ya, Gusion ada di bawah. Bakal ngedorong dari minionnya, bakal mundur dari Capri. Recall, coba di cancel recallnya nggak sih? Ini ngasih mental pressure banget. Gusionnya di split push bawah. Tapi Gusionnya malah bisa keambil guys sih kalau Enggak gampang juga Pak ambil Gusion licinnya. Lo tahu Gusion hero-nya licin bet licin. Tadi gua kira bakal ada tiga hero yang nyamperin soalnya, tapi Crash di arah depan coba buying time. Coba nge-zoning 3 hero di zoning sama si Crash, dan Kufranya juga udah standby untuk nge-backup. Tapi Crash bakal datang dari giginya. Crash harusnya bakal diterbangin dan langsung ditonjok begitu aja. Masih ada Windstorm juga dan bakal dimajuin sama Gusionnya. Akhirnya off position. Harus mati akhir dari Esmeralda. Backupnya terlalu lama dari Capri. Ini bakal coba ditendang ke belakang. Masih ada Jet Kundo dan juga Way of Dragon ditendang ke arah tengah. Itgafnya juga keambil di arah lainnya. Kemana? Bouncing Ball coba bertahan lagi. Masih ada backup dari Hilda tapi Luoy-nya akhirnya keambil. Di flicker ke depan lagi. 3 hilang dari Capri Berjaya. 5 lawan 2. Sumut Dignity looking to end this game dan Kimura bakal meledak begitu aja, tapi damage-nya juga lumayan. Dan ini tinggal nungguin minion. Ini comeback sih. Sumut Dignity. Fix ini comeback. Lu main dengan Aldos di menit 25 itu namanya cari masalah. Bataling jepret hilang langsung dari layar. Begitu juga dengan Kimura, nggak akan bisa kemana-mana lagi. Dia bakalan hilang. Nyawa kedua. Dilempar Sumut Dignity. Game keduanya berhasil dibalikin dan Capri Berjaya harus bertekuk lutut. Lu nggak bisa Pak. 2-0 atas Sumut Dignity. Ngelawan Aldos, gamenya 25 menit. Cari perkara namanya itu. Ya, banyak misplay sih menurut gua kalau dari gameplay Capri di game kedua ini. Padahal dia udah bagus banget early gamenya. Early sampai mid game udah bagus banget, tapi dia nggak bisa ngeeksekusi end game ke Sumut Dignity. Tapi kalau menurut gua kreditnya